Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Bu Ria. Kali ini kita akan mempelajari muatan IPS mengenai cara menghargai usaha-usaha ekonomi orang lain. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan kembali cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Kalian pasti sudah tahu bahwa sampah dapat didaur ulang. Di tempat penampungan akhir sampah, sampah yang terkumpul biasanya akan dipilah. Sampah-sampah yang dapat didaur ulang dikumpulkan oleh para pemulung. Contoh sampah yang dapat didaur ulang antara lain botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, kaleng bekas, dan bungkus plastik. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Seperti dompet untuk uang koin dari botol plastik bekas, figura dari koran bekas, guci hasil daur ulang sampah kaca, tas dari bungkus plastik bekas. Kegiatan pembuatan benda-benda daur ulang merupakan jenis kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri. Kegiatan ini sangat bagus untuk dilakukan. Benda-benda yang sudah tidak terpakai dapat didaur ulang menjadi benda baru yang lebih bermanfaat. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi pemanasan global. Kegiatan pembuatan benda daur ulang patut kita hargai. Para pelaku kegiatan pembuatan benda daur ulang telah berjasa dalam mengurangi sampah. Kita dapat menghargai kegiatan pembuat benda daur ulang tersebut dengan membeli dan menggunakan barang dari benda-benda daur ulang, memperkenalkan kegiatan pembuatan benda-benda daur ulang ke khalayak umum, membantu membuat benda-benda daur ulang, memilah sampah sesuai dengan jenisnya, dan tidak membuang sampah sembarangan. Pemulung adalah orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan barang bekas dengan menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditas. Pemulung termasuk orang yang berjasa karena telah memulung sampah sehingga lingkungan menjadi bersih. Selain itu, adanya pemulung juga membuat sampah dapat didaur ulang menjadi barang yang dapat dimanfaatkan kembali. Pekerjaan seorang pemulung tidak boleh kita pandang sebelah mata. Kita harus menghargai pekerjaan pemulung. Caranya, memilah sampah sesuai bahan agar lebih mudah dikumpulkan oleh pemulung, menaruh tempat sampah di tempat yang mudah dilihat oleh pemulung, dan tidak menaruh curiga yang berlebihan terhadap pemulung yang mencari sampah di sekitar rumah kita. Kita sebagai manusia memerlukan keterlibatan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut terjadi karena tidak seorang pun dapat membuat sendiri semua barang yang dibutuhkan. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan, sementara konsumen dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan barang-barang tersebut. Produsen, distributor, dan konsumen akan saling berhubungan membentuk alur diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi tersebut memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Misalnya, kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju. Proses ini membutuhkan waktu yang lama dan melibatkan banyak pihak. Ada petani kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Panjangnya proses pembuatan setiap barang atau jasa yang kita gunakan hendaknya perlu kita hargai.
Kita harus menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Jika kita tidak menghargai kegiatan ekonomi orang lain juga tidak akan menghargai kegiatan ekonomi yang kita lakukan. Selain pemulung, kita juga pasti pernah melihat kegiatan penjualan bibit tanaman di pinggir jalan. Meskipun terlihat sederhana, penjualan tanaman tersebut berjasa bagi kita. Dia menyediakan bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau dari tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen untuk kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, kesehatan kita akan selalu terjaga. Kegiatan menjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi tersebut patut kita hargai juga. Kita bisa menghargainya dengan cara membeli bibit tanaman yang dijual, kemudian merawat tanaman tersebut hingga tumbuh subur. Cara menghargai kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat adalah menumbuhkan persaingan kegiatan yang sehat dalam kegiatan perekonomian, menghormati kegiatan ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain, dan meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.